ada Zarata Devri Agustin selaku host. Di podcast kali ini kita bakalan bahas tentang kota Surabaya di bawah kepemimpinan Ibu Tri Risma hari ini. Dan tapi tentu saja aku gak bakal sendirian dong. Kita bakalan ditemenin sama dua gestar yang kece-kece banget. Langsung aja kita panggil gestar-gestarnya. Silahkan Mas Bimo dan Mbak Eshi. Halo, silahkan Mas Bimo. Hai guys, silahkan duduk. Thank you. Oke, kita ketemu ya guys. Ya, lumayan lah. Gimana nih kabarnya dari Mbak Mas Bimo? Panas di Surabaya ya. Kalau Mbak Eshi? Kalau aku sama sih panas di Sidoarjo. Banyak juga dari Sidoarjo. Iya, benar sekali dari Sidoarjo. Gimana perjalanan ke sini, Mbak? Macet? Macet itu mah nggak usah ditanya ya Mbak. Waduh, kita diundang di sini ini mau nggak sabar nih kira-kira. Diskusi apa nih? Kebetulan kita kali ini bakalan diskusi tentang Surabaya di bawah kepemimpinan Ibu Tri Risma hari ini. Wah, di kelas saya. Aduh. Gini, Mbak. Oke, kebetulan di sini ada dua narasumber ya yang dari kota yang berbeda. Mas Bimo dari Surabaya dan Mbak Eshi dari Sidoarjo. Oke. Baju, menarik. Oke, langsung saja kita mulai ya. Untuk yang pertama yang mau saya tanyakan nih kepada Mas Bimo selaku warga Surabaya nih. Boleh. Gimana sih menurut Mas Bimo Bu Risma itu pas waktu menjabat jadi wali kota Surabaya? Waduh, Bu Risma itu idola saya ya. Jadi menurut saya Ibu Risma itu ya, itu salah satu wali kota yang baik, terutama karakternya juga suka berusukan, kemudian care kepada warganya, kemudian apalagi kalau udah masalah yang penghijauan taman-taman itu Bu Risma sangat tegas lah. Apalagi kan karena itu Surabaya juga mendapatkan beberapa kali secara beruntun penghargaan Adipura itu semasa Bu Risma menjabat. Seperti itu sih. Bu Risma juga ini nggak sih kayak misal ada masalah apa tuh gercep gitu ya langsung turun ke lapangan Iya, gitu kan? iya. Jadi beberapa kali kan waktu banjir parah di beberapa tempat kan Bu Risma juga waktu banjir itu hujan deras itu juga langsung datang. Seperti itu. Menarik. Kalau menurut Mbak Eshi sendiri sebagai warga Sidoarjo, Sidoarjo sama Surabaya kan tambahan lah ya. Kalau menurut aku sih kita bisa lihat sendiri dari banyaknya video yang beredar. Saya juga setuju sih sama pendapatnya Mas Bimo ya. Kalau beliau itu karakternya bagus, suka berusukan, terus yang dikatakan Mbak Arin juga langsung Gercep turun gitu ya? langsung turun ke lapangan gitu. Tapi akhir-akhir ini ya nggak ada itu juga sih kayak di banyak internet video-video yang beredar itu kayak etikanya beliau gitu Mas Bimo, kayak marah-marah terus itu banyak mengundang kayak komentar-komentar negatif gitu dari warganet. Kalau dari situ sebagai idola nih Mas Bimo kayak gimana tanggapannya? Kalau menurut saya itu mengagumi beliau itu sebagai wali kota Surabaya. Karena menurut saya dengan karakter keras lah itu ya karakternya orang Surabaya itu memang seperti itu. Jadi kalau beliau menjabat sebagai wali kota Surabaya, memimpin orang-orang Surabaya yaitu ya bagus-bagus aja, dan itu salah satu cara keras itu cara yang terbaik di Surabaya menurut saya. Berarti itu juga kayak karakteristik khasnya beliau. Iya, warga Surabaya juga. Tapi ya kalau setelah menjabat di Menteri Sosial ya mungkin beberapa kali kurang enak lah, etikanya kurang masuk. Tapi kalau menjabat sebagai wali kota Surabaya sih bagus saja. tapi kalau misalnya nih menurut Mas Bimo kan tadi masuk saja ya sebagai wali kota dari Surabaya itu termasuk efektif tidak? Sebagai wali kota beliau itu etikanya seperti itu? Menurut saya sih efektif ya, karena apalagi selain masalah taman kebetulan Bu Risma juga sering ikut sweeping untuk masalah anak-anak jalanan seperti itu, dan ya Bu Risma itu ikut satuan sih biasanya, nggak sendirian sama satu PP atau sama yang lainnya itu keliling Surabaya untuk ya istilahnya menjaring anak-anak jalanan, kemudian anak-anak yang mau tawuran itu diangkut semuanya, kemudian diberi pejangan dengan cara yang sedikit keras, dan itu ya menurut saya cukup keras. Mungkin kalau masalah marah-marahnya ya, kerasnya Bu Risma itu yang paling terkenal itu mungkin
ada acara WOS di Taman Bungkul itu. Oh iya, itu yang aku maksud paling viral itu. Nah, itu tapi itu menurut saya Bu Risma itu apa ya, ngamuknya itu bukan tanpa alasan, karena Bu Risma itu kan memang ikut ya untuk masalah penanaman jalur hijau di tengah jalan Darmo itu beliau memang ikut dan care juga sama tanaman-tanaman itu. Dan waktu acara WOS itu kan ya emang ya warga Surabaya itu menurut saya ngawur sih, dan itu menginjak dan merusak tanaman-tanaman di jalur hijau dan di Taman Bungkul, ya itu keluar marahnya Bu Risma di situ. Dan semenjak saat itu kan sudah tidak boleh ada acara besar di taman-taman Surabaya. Soalnya kan program dia juga yang ruang terbuka hijau. Iya. Tapi emang kalau misalnya ada suatu program nih, terus apa namanya nggak ada pengawasan yang ketat, itu emang suka gitu kan? Terus Iya. warga kan pasti kayak, kayak diinjak atau apa gitu Iya. kan? Itu pasti juga bikin Bu Risma kayak itu ya, Iya. bisa dipahami lah tentang apalagi Bu Risma itu kan sebelum menjabat sebagai wali kota menjabat sebagai kepala dinas lingkungan hidup Surabaya juga, jadi sangat Relate banget. iya sangat care banget sama lingkungan hidup lah seperti itu. Nah, ya tadi kan udah kita bahas sedikit-sedikit tentang Bu Risma nih dari masing-masing pihak ya, dari apa namanya Kota Surabaya dan Kota Sidoarjo nih. Sekarang tuh aku mau tanya dari pendapatnya Mas Bimo dulu ya Mbak Esy. Dari pendapatnya Mas Bimo tuh gimana sih transisi dari awalnya kan wali kota Surabaya itu kan Bapak Bambang Dwi Hartono. Iya. Terus bertransisi ke Bu Risma. Nah, Iya. itu tuh apakah ada perbedaan atau gimana dari segi program atau apa gitu? Silahkan Mas Bimo. Oke ya, kalau Bang Dehan ini mungkin saya masuknya itu lebih ke apa ya, ke program RTH-nya aja ya, Bang Terbaik. Nah, untuk masa kepemimpinan Bang Dehan ini sudah ada programnya RTH itu sudah lumayan lah, karena sudah ada salah satu yang apa ya kontroversial dan menarik juga itu pengembalian 13 SPBU lahan SPBU ke taman untuk menambah ruang terbuka hijau. Itu menurut saya cukup baik dan cukup kontroversial pada waktu itu, karena kan ya para pihak yang punya SPBU itu disuruh pindah dan apa pegawainya kan juga akhirnya mungkin beberapa yang nganggur akhirnya. Ya, jadi kehilangan pekerjaannya itu ya. Ya, dan itu juga program-programnya itu sudah ada kayak kampung bersih dan sebagainya, itu sudah ada di masa kepemimpinan Bapak Bambang Deha, cuman di masa Bu Risma ini lebih disempurnakan lagi seperti itu. Oke, menarik. Lalu untuk Mbak Esy sendiri sebagai tetangganya Kota Surabaya ya, tentunya nih Sidoarjo itu, Mbak Esy itu melihatnya dari masa kepemimpinannya Bapak Dwi Hartono ini ke Bu Risma itu bagaimana? Sekarang Mbak Esy. Kalau menurut saya bisa dilihat dari pendapat Mas Bung barusan ya, Pak Bambang sendiri sebenarnya udah punya program yang oke ya, bukan ruang terbuka hijau, tapi mungkin dalam implementasinya itu masih kurang gitu Ya. jadi belum efisien lahan terbuka hijau tapi nggak menggusur SPBU-nya. Nah, jadi kan pegawainya nggak itu ya, jadi menganggur, nggak ada itu sih. Itu yang harus diperhatikan ya, supaya membuka atau membangun sesuatu yang positif, tapi kalau misalkan ujung-ujungnya ada dampak negatifnya ya buat apa gitu. Tapi menurut saya baru tapi tadi transisinya kan? Iya, dari masa Kalau transisinya sih yang saya lihat sejauh ini sebagai tetangganya Iya. ya banyak perubahan-perubahan, apalagi dari segi kayak pembangunan infrastruktur itu di masa pemerintahan Bu Risma. Jadi menurut saya itu sebuah perubahan yang baik. menarik sekali. Sekarang kita masuk aja ya ke topik selanjutnya, yaitu kan tadi kita udah bahas sedikit-sedikit tentang program infrastrukturnya Bu Risma nih. Kita akan kulik lebih dalam lagi nih. Saya akan ngasih kesempatan buat Mas Bimo dulu untuk berpendapat bagaimana nih program atau apa sih infrastruktur selama masa kepemimpinannya Bu Risma. Silakan Mas Bimo. Oke, selain RTH ya, ruang terbuka hijau, itu mungkin saya ingin meng-highlight itu yang selalu saya bangga-banggakan kalau lagi keluar kota, kalau lagi ke kerabat saya di Surabaya, itu adalah Surabaya Busnya itu. Surabaya Bus. Nah ini ya, menurut saya itu keren lah waktu pada saat peluncurannya itu, karena yang pertama itu busnya itu bukan bus yang agak tinggi ya,
Kan yang kalau biasanya tuh busnya kan tinggi. Oh iya. Kan itu di bus Surabaya kan rendah turunnya. Nah, itu jadi ramah disabilitas juga. Dan selain itu juga pada masa Bu Risma itu dulu bayarnya itu cuma bisa pakai plastik aja. Oh, yang sampah plastik Iya, itu ya? sampah plastik botol itu. Kalau sekarang kan sudah bisa kan bayar Iya, pakai. 5.000 gitu. Nah dulu itu nggak bisa, dan itu selalu saya bangga-banggakan kan. Setahu saya itu hanya kota Surabaya aja yang punya program seperti itu, Gus Dalam. Inovasi baru Iya. ya. Menarik. Nah itu jadi ya selalu saya banggakan lah, karena bayarnya cuma bisa pakai botol plastik dan itu cuma ada di kota Surabaya aja. Itu mungkin yang pertama yang mau saya sih. Selanjutnya Mbak Ishi, silakan Mbak. Kalau aku ini yang menarik sih ya, tertariknya tuh karena aku baca-baca di berita itu Bu Risma itu cepat tanggap dalam menangani banjirnya gitu. Oh, banjir. Itu masuk di berita-berita sampai kayak judulnya itu Jakarta meniru cara Bu Risma menangani banjir. Iya. Ibu kota Indonesia meniru Surabaya buat menangani banjir, itu kan suatu pencapaian yang Wah, ya. Kayak apa ya, sistemnya Sistem box cover itu. ya benar, dari Iya. cover itu kan efektif ya buat menangani banjir gitu. Jadi kalau misalnya hujan deras nggak lama kan udah surut semua gitu. Apalagi kan kota Surabaya itu kota besar ya. Ya. Maksudnya kayak kota besar, terus padat penduduk gitu kan. Dan itu kalau misalnya di kota-kota besar itu kan emang sering terjadi banjir, itu nggak bisa dielak lagi kan. Nah, itu emang cara beliau tuh bagus sih untuk menangani itu aja box cover. Mungkin saya mau menambahkan yang Bus Surabaya tadi mungkin. Itu kan meskipun kelihatannya keren ya, bayarnya cuma pakai botol plastik aja. 3 kalau nggak salah ya, kalau yang kecil, kalau yang besar itu 2 kalau nggak salah. Atau yang kecil 5, yang besar 3 ada lupa pastinya saya. Tapi itu ada efek sampingnya juga, ada efek buruknya juga, karena kan petugasnya itu harus bawa kantong besar gitu kan ya, Oh, iya. untuk nampung Iya. ya dari pegawainya, dari penumpangnya itu. Nah itu malah nambah apa ya, malah sampahnya itu malah banyak malah gitu. Jadi banyak penumpang itu yang bilangnya itu malah Surabaya Bus ini malah bawa sampah gitu. Oh, Iya, aku mau namain ya buat yang sampah. Iya. Itu aku pernah baca artikel itu dari awal peluncuran Surabaya Bus itu, Iya. terus sampai beberapa bulan kemudian itu sampahnya itu kayak belum diolah gitu loh sama dinas lingkungan gitu. Iya. Nah, itu masih belum diolah, jadi sampahnya itu dibiarkan menumpuk sampai berbulan-bulan. Itu kayaknya yang perlu diperbaiki lagi lah dari sistem. Tapi sekarang udah bisa pakai itu ya Mas, pakai Iya. Wah. Ya, apalagi kalau sekarang kan ada tulisannya hashtag pakai kris. Iya. Iya, besar gitu. Iya, tapi sayang banget sih emang yang Surabaya Bus itu. Soalnya kayak dia tuh sudah ada inovasi baru gitu kan. Udah inovasi, udah bagus. Tapi kayak untuk pengolahan sampahnya itu masih kurang. Itu yang disayangkan banget sih. Iya. Kayak kalau misalnya itu bisa ditingkatin lagi, pasti Surabaya Bus udah makin bisa mengurangi sampah gitu. Iya, kan. iya. Tujuan utamanya Bu Risma untuk bayarnya pakai itu kan ya untuk melibatkan warga Surabaya mengurangi sampah juga. Tapi sayangnya nih, yang sisi rumahnya itu ada di pengolahannya ini. Iya, Kayak- apalagi mungkin penumpangnya itu ada yang merasa keberatan kayak, loh saya ini nggak setiap hari beli sampah, ya. atau beli botol gitu. Saya di rumah ada galon dan saya itu cuma bawa tumbler gitu. Akhirnya ya ada yang merasa keberatan. Nah mungkin itulah yang membuat pemerintah Surabaya itu switch ke pembayaran biasa. kontroversi ya. Iya. Itu tidak bisa terelakkan sih sebenarnya. Oke. Tapi kalau untuk ininya Mas Bimo, aku kan belum pernah naik Surabaya Busnya. Cuman kalau dilihat-lihat dari kayak fasilitasnya nih, kayaknya bagus banget. Kalau menurut Mas Bimo sendiri gimana? Iya sih, untuk fasilitasnya itu emang oke banget lah, karena kan itu bisnya juga bagus dan terawat juga, kemudian bisnya juga decknya kan tadi sudah bilang rendah ya, jadi untuk naik itu gampang banget lah, dari trotoar itu hampir rata seperti itu. Dan kalau memang disabilitas nanti kayak ada apa ya, kayak rem gitu untuk petugasnya itu bantu untuk bisa orang-orang disabilitas untuk naik gitu. Jadi dari segi fasilitas sudah oke banget. Iya, oke banget. Oke, udah nih tentang Surabaya Bus dan juga penanganan banjir. Sekarang ada apa lagi program tentang Risma atau infrastruktur yang mau kita bahas dari Mas Bimo? Oke.
kalau Burisma itu paling nggak jauh-jauh sama lingkungan hijau lah. Oh ya, bisa ya. Iya, Oke. Burisma itu kan ya orang mantan kepala dinas lingkungan hidup, kemudian ya dan selain itu background Burisma juga kan selain di bekerja di lingkungan hidup sebelumnya itu kuliahnya juga kan manajemen pembangunan juga di ITS. Jadi ya Burisma itu tahu lah untuk tata kota itu yang bagus bagaimana. Dan yang menarik juga itu ya itu apa selain ini ya kan tadi di Bapak Desa tadi kan sudah ada inisiasi pembangunan taman namanya. Tapi taman-tamannya itu relatif taman-taman pasif. Jadi taman pasif itu gimana ya? Ini kayak cuma ruang terbuka terus ada tanaman-tanamannya gitu doang, itu taman pasif. Nah, Tidak bisa dimanfaatkan. iya, ya cuma tanaman aja gitu. Nah, kalau di masa kepemimpinan Burisma ini mulai ada program itu merubah taman-taman pasif itu menjadi taman-taman aktif. Jadi ada perpustakaan, ada tempat untuk olahraga, gitu. Dan setahu saya sih hampir di setiap taman ya, di setiap satu sudutnya itu pasti ada perpustakaan. Kalau masa Burisma, sekarang mungkin saya harus lihat lagi lah. Gitu. Dan yang lainnya itu mungkin yang bisa dibahas itu ya program oh ya itu salah satu yang menarik ya untuk mengurangi sampah juga ya pembangkit listrik tenaga Itu sampah. nanti bisa dibahas di base. Nah, ya, mungkin boleh lah sebagai tetangga itu melihatnya bagaimana. Iya, ya. Sekarang Mas Bimo fokus RTH dulu nih. Ya, RTH itu salah satunya program itu ya apa ya itu konservasi lahan mangrove di pantai utara Surabaya. Oh ya. Nah itu kan apalagi kan Surabaya ini kan kota pesisir ya, Iya, perbatasan laut sama laut, jadi dan mangrove itu kan sangat diperlukan untuk mengurangi abrasi. Jadi di masa kepemimpinan Burisma itu lebih menggiatkan lagi untuk perluasan lahan mangrove seperti itu sih. Menarik. Untuk yang mangrove itu ada ini nggak sih yang apa wisata mangrove itu? Ada di Surabaya itu ada dua kalau nggak salah. Yang salah satunya itu mangrove Wonorejo kalau nggak salah itu. Wonorejo itu Manggarai lupa ya pastinya. Itu salah satu mangrove ya di Surabaya itu untuk wisata. Jadi kita bisa ke sana terus bisa jalan gitu melewati hutan mangrove itu ada kayak jembatannya gitulah. Itu atau kita bisa lihat apa bayar untuk apa ya mengarungi muara gitu pakai perahu gitu nanti. Oh iya. Jadi dari sungai itu nanti ke muara nanti perahunya balik lagi gitu. Keren juga ya sambil apa namanya dimanfaatkan dari Iya. wisata gitu. Keren, menarik. Oke, sudah selesai Mas Bimo. Sekarang kita akan beralih ke BAES. Untuk BAES ini programnya Burisma ini kan ada yang PLTSA, Iya. Pembangkit Listrik Tenaga Sampah kan. Itu gimana menurut BAES sendiri? Kalau menurut saya pernah ya itu PLTSA itu ada di Benowo ya? Ya di Benowo di dekat pembuangan apa ya sampah terakhir lah di Benowo sini. Nah, saya pernah berkunjung ke Benowo beberapa waktu lalu. Itu tuh benar-benar, udah lama sih. Pas masih kepemimpinannya Burisma ini, itu udah lama banget dan itu kayak banyak banget nyamuk yang bisa karena sampahnya itu tadi. Iya. Benar-benar banyak banget nyamuknya. Terus, ya pokoknya nggak enak dari situ. Cuman setelah saya baca-baca kemarin itu sampah-sampah itu dari pembuangan Akhir. Nah, yang benar-benar udah mendung banget bertahun-tahun. Nah, tapi itu kan udah dimanfaatkan ya sama PLTSA, Pembangkit Listrik Tenaga Sampah itu. Nah, itu menurut saya inovasi yang bagus sih ya. Soalnya kan ya seperti yang saya bilang tadi efeknya itu buruk banget. Siapa tahu nanti namanya bisa jadi DBD atau penyakit-penyakit lain gitu kan. Nah, dengan adanya PLTSA itu tadi memanfaatkan sampahnya apalagi jadi Untuk listrik gitu ya. inovasi yang bagus dan menarik menurut saya dan udah dimanfaatkan oleh masyarakat Surabaya juga kan. Tapi setahu saya yang ada di Benowo sih. Kalau Mas Bima sebagai warga Surabaya Iya, Surabaya. di Benowo aja atau seluruh Ya, Surabaya? kayaknya kalau seluruh Surabaya sih kayaknya enggak ya, Enggak. karena kan besar kan Surabaya mungkin ya masih sekitaran Di situ Benowo aja. aja soalnya kan bangunnya juga di Benowo. Iya. Ya itu sih udah cukup inovasi yang sangat menarik dan bagus. Menarik ya, dari ini juga ada based on experience-nya Iya. BAES sendiri apa namanya tentang PLTSA itu
ada di daerah lain ya? Waduh, untuk itu kurang tahu sih saya. Kalau saya pernah baca tuh kalau PLTSA masih ada di kota-kota besar aja kayak Jakarta, Surabaya ini kan masih kota Iya, besar. benar. Baru beberapa aja PLTSA ada di Indonesia kayak belum menyeluruh semua. Sebenarnya kalau misalkan apa namanya dibuat lebih banyak lagi tuh mungkin Bisa. iya ada Apa ya? sendiri di Indonesia banyak banget sampahnya ya. Mungkin masih teknologi baru Iya, mungkin ya. benar. Ya semoga bisa ke depannya Iya. itu masalah lain ya. Dan implementasinya juga semoga bagus ya. Semoga. Terrealisasikan. Oke, menarik sekali pembahasan kita kali ini tentang infrastruktur, kepemimpinan Burisma, terus transisi dari Bapak Bambang ya dan ke Burisma itu tadi. Oke, sampai kita di ujung acara. Waduh. Podcast kali ini saya ucapkan terima kasih kepada Mas Bimo dan Terima kasih, Mbak Esi terima sudah kasih, terima kasih. meluangkan waktunya. Terima kasih banyak dan see you in the next video. Bye bye. Bye. Bye.